Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini, saya akan bercerita arwah jenazah yang hilang. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Nafas Arumi dan Rifka masih terengah-engah saat sosok Nyi Wulandari melesat menuju kulon setelah beberapa benang gaib terputus. Benang gaib itu benar-benar terbakar habis dan tidak ada lagi bisa tersambung meski Taufan mengupayakan berbagai macam cara. "Jun, Ari, ayo ikut kami menuju kulon," panggil Arumi tegas. Junaidi dan Ari pun segera keluar dari tempat persembunyian mereka masing-masing. Rifka menyusul langkah Arumi yang kini tengah berlari menuju kulon. Ari mengeluarkan ponselnya dan berusaha menghubungi Aryo. Begitu pula dengan Junaidi yang kini akan menghubungi Endi. "Menurutmu, lelembut tadi sudah kembali ke tanah kosong itu, Rumi?" tanya Junaidi yang kini sudah terhubung dengan Endi melalui telepon. "Ya, dia jelas sudah sampai di sana. Dan rumah gaib itu akan terlihat oleh kita sekarang," jawab Arumi. Hendi bisa mendengar jawaban itu dengan sangat jelas, meski sepertinya Arumi sedang berlari-larian menuju jalan Dr. Sutomo. Hal itu membuat Hendi segera menutup telepon tersebut dan berusaha tetap bersikap tenang. Taufan masih ada di hadapannya. Laki-laki itu tampak sangat shock dengan apa yang terjadi dan terus saja memandangi jari manis tangan kirinya. Entah apa yang ada di pikiran Taufan saat ini, namun jelas Hendi merasa harus tetap berhati-hati ketika menghadapinya. Mas Taufan kenapa? Tangan Mas Taufan bebek saja," tanya Hendi berpura-pura merasa khawatir. Taufan pun menoleh ke arah Hendi dan mendapati kalau Hendi serta beberapa pemuda lainnya sedang memperhatikan dirinya lebih lanjut. Laki-laki itu jelas belum bisa berpikir jernih setelah dirinya kehilangan ikatan dengan Nyi Wulandari. Hal itu membuatnya terlihat seperti orang linglung yang kehilangan arah. "Mas Taufan sebaiknya duduk dulu. Mas Taufan mungkin merasa capek, jadi agak kebingungan," saran salah satu pemuda yang ada bersama Hendi. Duduk dulu di sini, Mas. Monggo." Pemuda lain menyodorkan sebuah kursi plastik. Hendi masih memperhatikan gerak-gerik Taufan setelah laki-laki itu benar-benar terduduk. Taufan tampak sedang berusaha menenangkan dirinya agar tidak terlihat kehilangan semangat hidup. "Aku rasa dia sudah gila hanya karena terputus ikatan dengan lembut yang dia nikahi. Sekarang dia jadi terlihat seperti kehilangan akal sehat," batin Hendi. Aryo dan semua pemuda yang membantunya berjaga di penjuru lain tiba di jalan Dr. Sutomo. Tak lama kemudian, tatapannya langsung tertuju pada rumah gaib yang kini terlihat sangat jelas di depan mata semua orang. Arumi tampak memberi tanda pada Aryo dan para pemuda lainnya untuk segera mendekat. Ketika semua orang benar-benar sudah dekat dengan rumah gaib itu, mereka langsung menatap ngeri ke arah bagian teras. Junaidi dan Ari tampak sedang mengangkat salah satu jenazah warga yang ditemukan di dalam rumah tersebut, karena kini jenazah itu akan diletakkan di jalan Dr. Sutomo. "Hubungi Muklis dan katakan padanya untuk mencari Pak RT. Katakan bahwa dia butuh bantuan untuk mengevakuasi semua jenazah warga yang kini sudah ditemukan," perintah Aryo pada salah satu pemuda yang ada di dekatnya. Taufan benar-benar terlihat sangat linglung dan tidak ada indikasi akan kembali normal seperti biasanya. Laki-laki itu terlihat seakan kehilangan semangat hidupnya dan terus saja menatap ke arah jari manisnya. Mas Taufan, bisa dengar kami, Mas? Mas?" Tidak ada tanggapan sama sekali dari Taufan pada saat itu. Hendi jelas tahu bahwa telah terjadi hal yang sulit untuk dijelaskan pada diri Taufan.
Hanya dirinya yang paham tentang hal itu karena ia sudah sangat sering berada di sisi Arumi dan mendengarkan hal-hal yang tidak masuk akal. Saat ini Taufan merasa kehilangan begitu dalam setelah tidak lagi tertarik dengan Nyi Wulandari. Rasa kehilangan itu sedang mengguroti Taufan di dalam dirinya, membuatnya kehilangan akal sehat secara perlahan. Hingga akhirnya laki-laki itu akan benar-benar menjadi gila. "Istriku, jangan pisahkan aku darinya," lirih Taufan. Semua pemuda yang ada di keliling Taufan kini hanya bisa menatap satu sama lain karena tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Taufan saat itu. Setahu mereka, Taufan tidak punya istri karena belum pernah menikah. Hindi mendekat pada Taufan dan menepuk-nepuk pundaknya dengan tenang. "Siapa Mas Taufan? Istri Mas Taufan?" tanya Hindi. "Nyi Wulandari," lirih Taufan sekali lagi. "Istri Mas Taufan namanya Nyi Wulandari, benar begitu?" Hindi mencoba kembali bertanya. "Kapan Mas Taufan menikah? Sudah berapa lama Mas Taufan menikahinya?" "Nyi Wulandari, Nyi Wulandari, kembalikan dia padaku, Nyi Wulandari." Pertanyaan-pertanyaan yang Hindi ajukan jelas tidak akan pernah terjawab. Pikiran Taufan sudah benar-benar sulit untuk menjadi normal seperti sedia kala. Laki-laki itu sedang menerima akibat dari apa yang dijalani selama ini. Tak berapa lama setelah Aryo memerintahkan untuk menelpon Muklis, para warga pun berdatangan ke Jalan Dr. Sutomo bersama Trisno. Trisno menunjukkan wajah yang sama persis dengan para pemuda lain ketika tiba di sana. Gofar yang sejak tadi hanya bisa melihat dari rumah halaman rumahnya, kini mencoba mendekat meski masih merasa takut. Setelah rumah gaib itu benar-benar bisa terlihat, Gofar jelas merasa takut akan terjadi sesuatu yang lebih buruk daripada hilangnya jenazah para warga desa seperti yang terjadi selama 4 tahun terakhir. Ia takut kalau pemilik tanah kosong yang sudah meningkatkan diri dengan jin akan merasa marah dan melakukan sesuatu pada warga desa. "Astagfirullahaladzim, bagaimana bisa semua jenazah warga di dalam rumah yang selama ini tidak pernah kita lihat? Bagaimana bisa ada orang yang mencuri semua jenazah itu dan menyimpannya di dalam sana?" tanya Trisno benar-benar tak mampu mempercayai yang dilihatnya saat itu. Sekarang yang harus Pak RT resahkan adalah bagaimana kelanjutan setelah semua jenazah para warga hilang ditemukan. Apakah tidak ada masalah lainnya setelah semuanya ditemukan? Gofar menunjukkan kecemasannya. Arumi bisa mendengar pertanyaan-pertanyaan itu dengan sangat jelas karena dirinya berada dekat sekali dengan kedua pria parubaya tersebut. Ia kemudian berbalik sambil membuka master boot dan topi yang dipakainya, lalu menatap ke arah Trisno dan Gofar. "Kalau memang akan ada masalah lainnya setelah semua jenazah para warga ditemukan, maka aku akan menghadapinya seperti bagaimana aku menemukan semua jenazah itu," ujar Arumi. Trisno dan Gofar menatap ke arah Arumi dengan tatapan kaget. Mereka berdua tidak menyangka kalau yang ada di balik masker dan topi itu adalah seorang wanita. Bahkan mereka tidak menyangka kalau wanita itu adalah Rumi, sosok yang dulu selalu bermain-main di jalan desa saat masih kecil. "Seperti bagaimana caraku menemukan semua jenazah para warga yang hilang sampai kita semuanya menemukannya, aku juga akan menghadapi siapapun yang akan muncul setelah semua jenazah itu ditemukan. Tidak peduli betapa sulitnya yang akan terjadi, aku akan berdiri paling depan dan menghadapinya. Insya Allah," janji Arumi. Pertapaan yang Mardian lakukan malam itu mendadak terusik. Laki-laki itu merasakan ada yang tidak beres dan entah mengapa firasatnya hanya tertuju pada Taufan. Mardian segera keluar dari ruang pertapanya
dengan sangat buru-buru. Hal itu jelas menarik perhatian Warni yang melihatnya. Karena tidak biasanya Mardian keluar dari ruang pertapa, padahal waktu belum menunjukkan jam 11 malam. "Ada apa, Mas? Kenapa keluar lagi dari ruang pertapa? Apakah ada syarat pertapaan yang belum terpenuhi?" tanya Warni. Mardian terus mengambil beberapa barang yang ia perlukan, meski mendengar pertanyaan dari istrinya. "Kamu diam saja, aku akan keluar sebentar untuk memastikan sesuatu. Jangan kemana-mana, apapun yang terjadi, jaga anak-anak kita di rumah," ujar Mardian. Warni semakin bingung dengan tingkah suaminya malam itu. Ia terus mengikuti langkah Mardian, meski laki-laki itu sudah sampai di pintu depan rumah mereka. "Sebenarnya ada apa, Mas? Kamu mau kemana malam-malam begini? Kenapa tidak bertapa seperti biasanya? Bukankah kamu bilang bertapa itu penting untuk menjaga ikatanmu dengan..." "Kamu jangan banyak tanya dulu," bentak Mardian, memotong ucapan Warni akibat merasa kesal. "Kalau aku bilang jaga rumah ya jaga saja. Seperti yang aku perintahkan, jangan banyak tanya." Warni kini tak lagi menutupi langkah Mardian. Ia merasa kaget setelah menerima bentakan dari laki-laki itu. Mardian akhirnya keluar dari rumah dan pergi begitu saja tanpa mengatakan apa-apa kepada Warni. Langkahnya tampak begitu gusar, ia jelas terburu-buru ingin sampai ke rumah Taufan. Firasat tidak enak yang ia rasakan semakin menjadi-jadi membuat hatinya diliputi dengan kegelisahan. Laki-laki itu bahkan mengemudikan mobilnya dengan kecepatan penuh demi tiba lebih cepat ke rumah Taufan. Semoga saja tidak terjadi apa-apa. Semoga Taufan tetap bisa aku andalkan untuk mendapatkan jenazah baru demi perjamuan. Semoga firasatku tidak enak yang kurasakan ini adalah hal yang salah, harap Mardian. Setelah evakuasi semua jenazah selesai dilakukan oleh para pemuda warga desa, jenazah wanita dan pria segera dipisahkan agar bisa diurus oleh para pengurus jenazah yang sudah dipanggil oleh Tristo. Kini semua jenazah itu dimandikan secara massal dan juga akan disolatkan secara massal. Keluarga dari jenazah yang hilang selama 4 tahun terakhir hadir kembali di desa Gerobokan untuk melihat jenazah anggota keluarga mereka yang terakhir kalinya sebelum dimakamkan dengan layak. Arwah-arwah dari para jenazah yang biasanya bergentayangan di desa tersebut sudah tidak lagi terlihat. Semua arwah tersebut menghilang satu persatu setelah jenazah mereka ditemukan dan dikeluarkan dari rumah gaib yang ada di tanah milik Mardian. Arumi merasa lega untuk sesaat karena dirinya telah berhasil memenuhi janji kepada beberapa arwah yang ditemuinya. Bahkan arwah hitam yang tak lain adalah almarhumah Mutati pun kini sudah tidak lagi terlihat atau terasa keberadaannya. Setelah jenazahnya juga ditemukan, namun Arumi jelas tahu bahwa bisa merasakan bahwa semuanya belum benar-benar berakhir. Justru dengan ditemukan jenazah-jenazah warga yang hilang selama 4 tahun terakhir, itulah yang akan menjadi titik awal dari datangnya hal lain. Arumi bisa merasakan bahwa Rifka pun demikian. Setelah semua jenazah itu dimakamkan, kita harus bersiap untuk menghadapi hal yang lain, Rumi. Kamu sudah merasakan bukan? Tanya Rifka begitu pelan. Aku sudah merasakan sejak tadi, Rif. Dia sudah tahu bahwa ritualnya berhasil kita usik. Namun dia akan sedikit terlambat tiba di tempatnya. Kita akan mendahulinya, lalu berhadapan dengannya tanpa berbasa-basi lagi ketika dia tiba, jawab Arumi. Hendy dan Aryo saling menatap satu sama lain ketika mendengar percakapan kedua wanita itu. Mereka belum tahu siapa yang sedang dibicarakan oleh Arumi dan Rifka. Namun mereka merasa bahwa apapun yang akan dihadapi oleh kedua wanita itu bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja.
Aryo, mintalah pada Badrun, Samsul, Muklis dan Junaidi untuk bersembunyi di halaman rumah Pak Gofar. Aku juga akan menyuruh Ari untuk ikut dengan mereka berempat. Kita pasti tidak akan dilibatkan oleh Rumi dan Rifka dalam urusan yang selanjutnya. Kamu tahu sendiri kalau mereka jelas tidak mau terjadi sesuatu pada kita dan akan lebih memilih menghadapi semua berdua saja. Hendy, aku paham maksudmu. Aku jelas sadar kalau kita akan disuruh pulang oleh mereka berdua jika memaksa ingin ikut campur. Maka dari itu, sudah benar jika kita menyuruh yang lainnya bersembunyi di halaman rumah Pak Gofar. Sekarang juga agar bisa memberikan kabar secara diam-diam pada kita. Sebelum nanti kita diusir pulang oleh mereka. Kita akan menyusul semua melalui jalan memutar lewat bagian rumah belakang Pak Gofar. Aryo, alhamdulillah kalau kamu paham. Itu tandanya kamu cerdas dan bisa memahami situasi. Berarti aku tidak perlu khawatir lagi kalau Rumi nantinya akan mendapat jodoh seorang suami yang lamban. Kamu terlalu cukup tanggap dan bisa diandalkan oleh di masa depan nanti. Setelah membaca pesan itu, Hendy pun langsung menatap sengit ke arah Aryo sambil menahan-nahan rasa sebalnya. Kamu butuh acara pernikahanmu dengan Rifka disabotase yo. Kamu butuh listrik mati secara tiba-tiba, atau kamu butuh pihak jasa catering mendadak kesasar karena aku salah mengarahkan jalan, tawar Hendy. Kamu yang akan menikah duluan, Hen. Jadi jangan sampai pernikahanmu dan Rumi yang akan aku sabotase duluan, jawab Aryo, datar namun diiringi dengan tawa tertahan di mulutnya. Mardian tiba di rumah Taufan dengan segera memarkirkan mobilnya asal-asalan pada jalan kecil pada rumah tersebut. Ia berharap akan langsung menemui di mana keberadaan Taufan. Namun sayangnya yang justru ia temukan adalah rumah yang tidak terkunci dan ruang pertapa yang hancur berantakan. Taufan, di mana kamu Taufan? Panggil Mardian sambil mencari ke seluruh penjuru rumah. Sosok Taufan tak juga berhasil ia temukan, bahwa tanda-tanda beradaan Nyi Wulandari pun tidak ia rasakan sama sekali di rumah itu. Ia segera kembali keluar dan langsung melihat beberapa warga yang tampak baru kembali ke lingkungan. Tapi syukurlah, sekarang arwah-arwah yang bergentayangan dari jenazah hilang itu sudah tidak lagi terlihat di desa Grobogan. Iya, semua jenazah yang hilang itu ditemukan. Semua arwah gentayangan pun langsung hilang dengan cepat. Sekarang para warga jelas tidak takut lagi jika ingin keluar malam. Mendengar pembicaraan tersebut, raut wajah Mardian langsung berubah tegang dalam sekejap. Ketakutan akan firasat buruknya tadi akhirnya terbukti. Kalau semua jenazah warga hilang akhirnya ditemukan, berarti rumah gaib tempatku mengadakan perjamuan kini sudah terlihat oleh semua orang di desa Grobogan. Artinya, aku dan keluargaku akan mendapat tulah sebentar lagi. Jika rumah itu tidak segera kembali menghilang, aku tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Aku harus ke sana dan berupaya memindahkan rumah itu sebelum rumah itu berhasil dihancurkan oleh orang yang membuatnya terlihat. Gumam Mardian diiringi dengan sekujur tubuh yang gemetar. Itulah sahabat cerita dari arwah jenazah yang hilang. Ditunggu part selanjutnya.